Bab 2738. Posisi menguntungkan. Ceromelu, naga spiritual yang lahir di kolam pedang, benarkah itu bisa memperbaiki barang dewaku? Setelah Tetua Wang pergi, Sony Yuan yang diam pun berbicara. Kepala sekte muda, ini hal yang nyata. Ceromelu mengangguk. Kolam pedang ini hanya melahirkan aura emas naga spiritual setiap puluhan ribu tahun, dan berita sebelumnya juga terus ditutupi oleh sekte, sehingga reputasi benda ini tidak jelas. Tetapi sekte pedang kami pernah mencobanya. Benda ini memang bisa memperbaiki semua harta karun berharga dunia. Aura roh emas adalah materi kondensasi dari 5 elemen aura emas. Terlebih lagi, aura emas naga spiritual ini dibentuk lagi oleh roh emas, membuat sumber energi emas yang terkandung di dalamnya sangat kaya. Jadi kepala sekte muda bisa tenang, tidak peduli itu barang dewa atau barang iblis, selama teksturnya tidak bermasalah, itu bisa diperbaiki. Jika benar-benar dapat meregenerasi harta karun di tanganku, maka kamu telah sangat membantuku. Sony Yuan tersenyum. Kepala sekte muda, itu suatu kehormatan bagiku, Ceromelu, untuk membantumu. Ceromelu juga segera tersenyum sambil memberi hormat. Di depan orang luar, Ceromelu juga seorang pemimpin, tetapi di hadapan Sony Yuan, Ceromelu berperilaku sangat patuh. Sekte pedang memang didirikan dengan dukungan sekte Lingtian, dan Sony Yuan kemungkinan akan menjadi ketua sekte Lingtian di masa depan. Ceromelu tahu dalam hatinya bahwa selama bisa menarik Sony Yuan, sekte pedang akan selalu menjadi keberadaan di mana tidak ada yang berani memprovokasi di pegunungan awan ungu. Oleh karena itu, bahkan jika ada benda bagus seperti naga spiritual, dia tidak memilih untuk menggelapkannya, tetapi bermaksud memberikannya kepada Sony Yuan. Kolam pedang akan segera mulai. Melihat ke kolam pedang, aura emas kacau bergulir semakin deras, seperti air mendidih. Mata Ceromelu penuh semangat. Kamu menyingkir. Dan di belakang tempat Eric Kin duduk bersila, pada saat ini seorang pria kekar dengan wajah brutal berjalan mendekat perlahan. Melihat pemandangan ini, beberapa kultivator yang tidak jauh dari Eric Kin semuanya menunjukkan ekspresi senang melihat penderitaannya. Eric Kin membuka matanya dan melirik pria kekar itu dengan tenang. Tempat yang dirinya pilih ini, tidak ada orang lain pada awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak kultivator memasuki lembah, dan di daerah ini, para kultivator mulai duduk bersila. Eric Kin mendengarkan dengan tenang, hanya untuk mengetahui bahwa lokasi yang dia pilih secara acak ternyata di luar kolam pedang. Area ini sedikit rendah sehingga setelah kolam pedang dibuka, kamu bisa langsung memasukinya. Tapi area ini tidak kecil, jadi kadang-kadang ada kultivator yang masuk, tetapi mereka semua memilih untuk duduk di kedua sisi. Tapi sekarang area ini sudah hampir ditempati, dan para kultivator harus menjaga jarak aman, sehingga agak kewalahan. Apakah ini intimidasi? Eric Kin mencibir dalam hati, sebagian besar kultivator yang hadir adalah fase penilaian 1 penurunan. Beberapa yang ada di tahap awal fase penilaian, mereka juga duduk di satu sisi dengan teman-temannya, ternyata hanya dirinya yang sendirian apalagi dengan tingkat kultivasi rendah, sehingga menjadi incaran pria kekar ini. Hei, kamu, jangan paksa aku bertindak. Melihat Eric Kin hanya menoleh ke belakang dan meliriknya sekilas, tapi tidak berdiri, pria kekar fase penilaian 1 penurunan ini jelas marah. Apa maksud dari tatapan pihak lain ini? Apakah itu merendahkan dirinya? Ada begitu banyak kultivator yang melihat, Eric Kin malah mengabaikannya. Bukankah itu sama dengan menamparkan wajahnya sendiri? Di lembah roh emas, tidak mudah untuk menggunakan ilmu sihir yang kuat. Kemudian kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Pria kekar mengangkat tangannya, dan langsung meraih bahu Eric Kin. Dengan tangan terjulur, pria kekar itu meraih bahu Eric Kin, lalu membantingnya ke belakang.
Melihat gelagatnya, sepertinya berencana untuk menangkap Eric Kin dan melemparnya langsung. Namun, yang membuat air muka pria kekar langsung berubah adalah tubuh Eric Kin yang bagaikan gunung tak bergerak. Dengan kekuatan penuhnya, Eric Kin bahkan tidak bergerak. Kultivator di sekeliling memandang dirinya, pria kekar itu semakin malu. Dalam sekejap, gelombang Reiki tebal meledak dari tubuhnya. Cahaya Reiki menutupi lengannya, jelas dia menggunakan semacam ilmu sihir untuk memperkuat kekuatannya. Tapi tidak peduli bagaimana pria kekar itu membaca mantra, Eric Kin duduk di sini, seolah-olah terhubung dengan bumi, tidak tergoyahkan sedikit pun. Dalam waktu singkat, pria kekar itu sudah berkeringat dan terengah-engah, sementara Eric Kin tetap tenang, seperti biksu tua sedang samadhi. Apakah kamu sudah cukup? Saat pria kekar itu bingung, Eric Kin baru berbicara perlahan. Sepasang matanya menatap pria kekar secara bersamaan. Aku. Pria kekar itu mendengus, tetapi kemudian, belum sempat mengucapkan kata-kata kejam, Eric Kin sudah mengangkat lengan dan langsung meremas pergelangan tangannya. Air muka pria kekar itu berubah, dia ingin melawan, tetapi dengan sedikit tenaga Eric Kin, seluruh tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Setelah itu, Eric Kin menginjak pria kekar itu dan langsung menendangnya hingga terpental. Pria kekar itu mengerang, mukanya menggerus tanah, dia ditendang oleh Eric Kin hingga terpental sejauh 10 kaki, lalu menabrak sebatang pohon kuno. Dia langsung terkubur di tanah. Kamu. Pria kekar itu sangat marah, dia bangkit dari permukaan tanah dengan malu. Dirinya menyerang Eric Kin untuk waktu yang lama dan tidak mendapatkan apapun, tetapi ketika lawan menangkapnya dan menendangnya, dia terpental hingga lebih dari 10 meter, bahkan mulutnya dipenuhi dengan lumpur. Tadinya dia ingin buru-buru membalas dendam, tapi pria kekar itu menemukan bahwa dirinya ditendang oleh Eric Kin hingga seluruh tubuhnya mati rasa. Setelah berdiri, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Bahkan tenggorokannya terasa manis, dan darah segar pun mengalir dari sudut mulutnya. Apa yang ingin kamu katakan? Eric Kin berkata dengan main-main. Pria kekar menyeka darah dari sudut mulutnya, diperhatikan oleh mata dingin Eric Kin, dia tiba-tiba menjadi tenang. Jantungnya berdetak kencang, tidak jadi berbicara. Bisa berlatih hingga fase penilaian, tidak ada orang bodoh, bahkan jika tadi kehilangan akal sekarang dan ditendang hingga terpental, itu sudah cukup untuk memulihkan pikirannya. Teman seiman, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku yang tidak punya mata, maaf sudah mengganggumu. Muka pria kekar itu penuh dengan kengerian, dia dengan cepat membuang amarahnya, dan meminta maaf. Sebelumnya, dirinya benar-benar sangat marah, tetapi sekarang setelah dipikirkan, dia benar-benar sangat bodoh. Saat tadi tidak bisa menarik Eric Kin, sudah seharusnya dia berhenti. Tapi di depan semua orang, dia memang sangat peduli dengan harga diri, sehingga mencoba berkali-kali. Dirinya yang merupakan kultivator fase penilaian 1 penurunan, bahkan tidak bisa menangkapnya seorang tahap awal, apa masih tidak jelas masalahnya. Ini menunjukkan bahwa tubuh Taois pihak lain jauh di atas miliknya. Pukulan tadi, ditambah tendangan, merupakan bukti jelas. Seorang kultivator yang baru masuk tahap awal fase penilaian, tubuh Taois begitu kuat, bisa memukulnya hingga Reiki seluruh tubuhnya mandek, menyerang begitu kejam, hanya demi sebuah tempat, untuk apa menyinggung dia? Melihat pria kekar itu terus membungkuk dan mengangguk, Eric Kin melambaikan tangannya dengan dingin. Terima kasih teman seiman, aku akan pergi dari sini. Pria kekar itu terhuyung-huyung dan lari seperti menerima pengampunan. Bahkan saat ini pria kekar itu merasa agak beruntung, seharusnya jika Eric Kin ingin membunuh dirinya, itu adalah sesuatu yang gampang. Namun Eric Kin tidak membunuhnya, seharusnya karena tadi saat dirinya bertindak,
bukannya melemparkan Erik Kin ke dalam kolam pedang tetapi ditarik ke arah berlawanan. Bagaimanapun, saat ini, kolam pedang penuh dengan aura emas yang kacau balau. Jika melempar ke dalam sama saja dengan membunuh orang, sedangkan melempar keluar hanya akan melukai orang dan tidak akan mematikan. Bersambung.